Surat Ad-Duha ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Jadi wadduha itu awalun nahar. Jadi awalnya siang. Yang umumnya orang ya, sholat duha itu. Kulluhu, seluruhnya siang. Atau wadduha itu ya dimakna siang, ya, gitu aja. Jadi bisa dimakna awalnya siang atau waktu duha, bisa bermakna seluruhnya siang. Nah ini sumpahnya Allah. Walaili, dan demi malam. Demi malam, tidak saja ketika menutup malam, atau bermakna sunyi, ketika sunyi malam. Jadi saja bermakna ghatta bidilami. Jadi malam itu menutup dengan kegelapannya itu. Au sakana, atau sunyi. Jadi saja itu bisa bermakna menutup dengan kegelapannya, atau demi malam yang sunyi. Nah, kalau zaman dulu nggak ada listrik, nggak ada lampu, bikin api juga susah, belum ada korek api, ya sudah kalau malam itu ya sunyi betul, gelap betul. Ya gelap betul, sudah. Jawabnya sumpah mawadda'aka, tidak meninggalkan kepada engkau Muhammad. Mawadda'aka bimakna matarokaka, ya Muhammad. Sapa rabbuka, Tuhanmu. Jadi Tuhanmu sama sekali tidak meninggalkanmu. Wama kola, dan tidak benci. Tidak benci sapa Tuhan, sapa Allah. Maksudnya kepadamu. Jadi wama kola bimakna wama abgodoka. Jadi Tuhanmu tidak benci kepadamu. Jadi nazalah hadza lamma qolal kufaru inda ta'akuril wahyi anhu khamsata asar yauman. Innahu wadda'ahu, inna rabbahu wadda'ahu wa qolahu. Jadi ini ceritanya kan Nabi Muhammad itu selama 15 hari itu tidak menerima wahyu sama sekali. Jibril entah kemana kan gitu. Ya, Nabi Muhammad itu ya kangen, sudah 15 hari, 2 minggu lebih kok tidak ada wahyu. Ya. Sehingga orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad itu sudah dibuang, sudah tidak dianggap, sudah dibenci oleh Tuhannya. Nah, itu sudah dibenci oleh Tuhannya. Wis ora kanggo Muhammad kuwi. Nah, gitu. Itu komentar dari orang-orang orang musyrik. Nah, ini ada riwayat di Sahih Bukhari
qala istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini au talasan. Jadi Rasulullah itu sempat sakit 2 malam atau 3 malam. 2 malam atau 3 malam itu sakit. Dan berhubung beliau itu ya tokoh, banyak orang tahu. Faqalat imra'atun, lalu ada seorang wanita, sebagian riwayat mengatakan wanita ini adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Faqalat ya Muhammad ini la arju an yakuna saitonuka qattarokaka. Falam arohu koribaka mundu lailata ini au salasah. Jadi si wanita itu ngomong gini, hei Muhammad, dengan kamu sakit sekarang ini, kok kayaknya sakitmu ya parah, 2 atau 3 hari ini, aku berharap setanmu itu meninggalkan kamu. Jadi setan kamu itu meninggalkan kamu dan tidak mendekat ke kamu. Harapanku itu. Fa'anzalallah azza wa jal, lalu Allah menurunkan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya itu. Ya. Jadi bagi orang kafir itu Nabi Muhammad itu punya jin perewangan. Jadi malaikat Jibril itu dianggap setan, dianggap perewangan koyok dukun-dukun biasane ngoten niku. Ya. Jadi punya jin kodam atau punya jin perewangan. Muhammad itu belajar syair itu ya teko kuwi ngono kan. Jadi Al-Qur'an itu dianggap syair. Dan yang membisikkan itu ya setannya Muhammad itu. Nah sekarang Muhammad 2-3 hari ini terkapar sakit ya, semoga setannya ya pergi juga. Gitu. Biar dia ndak ngoceh macem-macem. Itu kan omongannya orang kafir seperti itu. Ya. Ya. Itu omongannya orang kafir seperti itu. Nah, kemudian ada riwayat juga ini dalam ilmu qiraah ya, dalam ilmu qiraah itu khususnya qiraah Ibnu Katsir ya, qiraah Ibnu Katsir itu di antara surat Ad-Duha sampai An-Nas itu membaca takbir ya, jadi membaca takbir, jadi membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas itu di sela-selanya itu membaca takbir. Nah ini saking syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena setelah 15 hari Jibril nggak menurunkan wahyu. Setelah itu beliau kan dicaci maki sama orang-orang kafir. Nah, kemudian malaikat Jibril datang menurunkan ayat wadduha ini. Sehingga beliau sangat bersyukur, sangat bersyukur. Jadi apa perlu saya bacakan ya anunya? Sekilas saja ya. Ya. Intinya. Jadi
dalam hal ini. Jadi ada seseorang membaca Al-Quran kepada gurunya. Falamma balagtu wadduha qala li fakabir. Ya. Jadi aku itu punya guru namanya Ismail bin Konstantin dan Sibel bin Ibad. Nah, saya membaca atas dua guru saya itu. Nah, pada saat saya membaca sampai surat Wadduha, keduanya mengatakan kepadaku, membacalah takbir. Kata tahtima ma'ako timati kuli suratin. Jadi kamu nanti kalau sudah sampai Wadduha, wa amma binikmati rabbika fahadits, kamu membaca takbir. Terus surat berikutnya terus sampai Anas itu. Ya, membaca takbir. Fa inna qara'na ala Ibni Katsir. Nah, ini karena kami dulu berguru talaki kepada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di sini bukan Ibnu Katsir yang penulis tafsir itu bukan. Tapi Ibnu Katsir yang imam ahli qiraah. Beda orang. Jadi bukan yang nulis tafsir bukan, tapi imam ahli qiraah. Ya, imam ahli qiraah. Jadi kalau kita belajar qiraah sab'ah, nah nanti salah satu dari 7 imam itu ada yang bernama Ibnu Katsir. Nah, dia punya 2 periwayat namanya Bazi dan Kumbul. Fa amarona bidzalika wa ahbarona annahu qara'a ala Mujahid fa amarahu bidzalik. Karena Ibnu Katsir dulu pada saat dia talaki kepada Mujahid. Mujahid itu seorang tabi'in. Itu juga disuruh baca takbir. Disuruh baca takbir. Wa ahbarahu Mujahid annahu qara'a ala Ibni Abbas fa amarahu bidzalik. Kemudian Mujahid itu dulu talaki kepada Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas sepupunya Rasulullah juga disuruh seperti itu. Jadi antara ad-duha sampai Anas itu membaca takbir. Wa akhbarahu Ibnu Abbas annahu qara'a ala Ubay bin Ka'ab fa amarahu bidzalik. Lah Ibnu Abbas itu dulu talakinya kepada Ubay bin Ka'ab. Juga disuruh membaca takbir. Wa akhbarahu Ubayyu annahu qara'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amarahu bidzalika bihadhihi sunnah. Lah Ubay bin Ka'ab itu juga oleh Rasulullah disuruh baca takbir. Nah, Wadduha sampai Anas itu. Ya. Tapi untuk qiraah yang lain misalnya Imam Nafi atau Abu Amr atau Ibni Amir, Asim, Hamzah, Ali Kisai itu tidak seperti itu. Jadi yang mensunahkan itu hanya yang Ibnu Katsir saja. Ya, riwayat dari Ibnu Katsir. Nah, kalau yang masyhur di Indonesia memang yang qiraah Asim itu. Asim punya 2 periwayat, yang pertama Hafiz, yang kedua Syu'bah atau Abu Bakar Syu'bah. Lah Indonesia itu yang Hafiz itu. Hafiz an Asim. Gitu. Kalau ini mungkin jenengan lebih tahu soal ini. Ya. Ada tambahan ini saja tahlil bareng dan la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ada yang meriwayatkan hanya takbir saja, Allahu Akbar. Ada yang ditambahi tahlil, tahmid juga ada, memang ada. Nah, itu riwayat Ibnu Katsir. Gimana? Maksudnya yang nambahi tahlil sama tahmid itu dari riwayat siapa?
Kalau itu saya kurang tahu. Kalau yang ditambahi tahmid, tahlil itu saya kurang tahu. Yang saya temukan di tafsir Ibnu Katsir ini kabir itu aja. Kabir hatta tahtima ma'a khotimatihi kulli sur khotimati kulli suratin. Jadi bacalah takbir bersama setiap selesainya setiap surat sampai Anas itu. Ya. Ya, jadi malaikat Jibril itu ya intine karo wong kafir iki dianggap prewangan. Dianggap prewangan. Karena ya memang sejak awal orang-orang kafir kan tidak percaya kalau Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Itu paling teko setan sing nyolong kalam ning langit kono, ngono kan. Terus kayak nono Nabi Muhammad. Terus setane saiki wis minggat kan ngono. Wis gak arep karo Nabi Muhammad meneh. Itu omongannya orang kafir seperti itu. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala artinya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak marah atau membenci kamu. Lah adanya wahyu itu telat ya karena memang belum waktunya diturunkan sampai 15 hari itu. Jadi bukan karena apa-apa, ya memang belum waktunya diturunkan itu aja. Walal akhiratu dan niscaya akhirat. Iku khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Laka bagi engkau Muhammad karena lima fiha minal karomat laka. Karena memang di akhirat nanti banyak karomah, banyak kemuliaan yang diberikan kepadamu. Di lima fiha minal karomat laka. Minal ura dari yang pertama. Ula itu artinya dunia. Ya, al ula itu artinya ad-dunya. Ya, dunia. Ya karena memang dunia dulu baru akhirat. Dipikir gampang-gampangan ngono ae. Karena memang dunia dulu baru akhirat. Jadi di samping Allah tidak meninggalkanmu, tidak benci padamu, kamu juga harus menyadari bahwa akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Ya, akhirat itu jauh lebih baik untukmu daripada dunia. Jadi umpama digojloki karo wong kafir, dicaci maki, dibully, wis aja mbok pikir nemen-nemen ngono lho. Ya. Jangan dipikir serius. Dunia itu apa? Karena ada kemuliaan, banyak sekali kemuliaan yang disediakan untukmu di akhirat sana. Ya, yang penting urusanmu sama Allah beres ya sudah. Perkara dunia, perkara manusia ya kaya ngono kuwi lah. Bisa dimaklumi, itu saja. Ya, yang penting Allah tidak meninggalkanmu, ya, tidak benci padamu, artinya urusanmu sama Allah beres. Nah, soal akhirat kemuliaannya lebih baik daripada dunia. Dah, itu. Walasaufa yu'tika dan niscaya akan memberi kepadamu Muhammad sapa rabbuka Tuhanmu Muhammad di akhirat sana. Jadi fil akhirat minal khairat atau ad-jazila. Jadi di akhirat kamu diberi berbagai macam kebaikan sebagai pemberian yang banyak, yang luar biasa. Ya, atau an-jazila. Fatardo maka ridho kamu. Ya.
maka ridho kamu. Wes salah, kalau nanti di akhirat Allah akan memberikan segalanya untuk kamu sebagai pemberian yang besar, dan karena pemberian itu kamu pasti ridho. Ya, kamu pasti ridho. Lah kemudian Rasulullah jawab di sini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idzan la ardo, ya, la ardo wa waqidun min ummati finnar. Aku tidak ridho kalau ada satu saja umatku yang kececer masuk neraka. Loh ngono kuwi Nabi Muhammad. Ya kalau begitu aku tidak ridho kalau sampai ada satu saja dari umatku kececer masuk neraka. Itu. Sehingga Rasulullah dalam berdakwah itu juga mati-matian. Mati-matian. Saking sayangnya pada umatnya itu, beliau enggak ridho. Nek ana wong situk ae kok mlebu neraka iku ora ridho jane. Tapi ya umatnya saja yang ngelewes kan gitu. Ya, malah ridho dirinya sendiri masuk ke dalam neraka. Dijak ibadah ya ora gelem. Dikon ninggal maksiat ya males kan gitu. Sebenarnya Rasulullah itu tidak ridho kalau ada umatnya masuk ke neraka. Apalagi Allah itu sebenarnya juga tidak ridho. Kalau ada manusia masuk ke neraka itu Allah tidak ridho sebenarnya. Saking nggak ridhonya ya nerakanya itu diciptakan untuk menakut-nakuti manusia. Ngene iki lho keadaane neraka iki kaya ngene iki. Wis usaha piye carane kowe ora mlebu neraka. Gitu loh. Neraka iki kaya ngene iki. Siksaannya menyakitkan dan lama, bahkan khalidina fiha abada, la yamutu fiha wa la yahya. Ungkapannya kan seperti itu. Itu bukan karena berasal dari kebencian Allah pada manusia, itu enggak. Tapi karena sayangnya Allah, aja sampai ana sing mlebu neraka terus diwedek-wedekno iku nerakane. Ngene iki lho keadaane neraka. Emanen awakmu aja sampai mlebu neraka. Itu bisa dipahami ini ya. Ya. Alam yajidka, apakah belum menjumpai sapa Allah kapadamu, mendapatimu yatiman sebagai anak yatim. Jadi alam yajidka ini namanya istisham takrir. Jadi suatu kata tanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Karena intinya adalah suatu penegasan. Ya. Fa'awa maka melindungi atau ngungsekake istilahnya. Melindungi siapa Allah kepadamu, maksudnya begitu. Jadi apakah Allah tidak menjumpai kamu dulu keadaan yatim? Jawabnya kan iya, gitu kan. Umpama dijawab iya, tapi pertanyaan itu adalah suatu penegasan. Artinya bukankah dulu kamu dijumpai oleh Allah dalam keadaan yatim? Artinya bifak diabika qabla wiladatik au ba'daha. Jadi kamu sudah ditinggal mati sama bapakmu sebelum kamu dilahirkan. Ya, sebelum kamu
lahirkan. Juga ada yang menceritakan itu Nabi Muhammad sudah lahir, tapi terus baru bapaknya mati. Gitu. Jadi bukankah Allah sudah menemukanmu dalam keadaan yatim, terus Allah melindungimu? Ya. Artinya bi'andom maka ila amika Abi Thalib. Jadi Allah melindungimu, menjagamu lantaran paman kamu yaitu Abi Thalib. Tuh. Ya, ini ada riwayat di tafsir Ibnu Katsir ya. Alam yajid kayatiman fa'awa. Jadi wadzalika anna abahu tuwfiya wa huwa umila fi batni ummi. Jadi bapaknya Nabi Muhammad yaitu Abdullah itu meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad masih dikandung di perut ibunya. Wakila ba'da an wulida alaihi salam. Ada juga yang menceritakan meninggalnya bapaknya itu sesudah Rasulullah lahir. Ya. Tuma tuwfiyat ummuhu Aminah. Kemudian ibunya yang bernama Aminah binti Wahab itu meninggal dan Rasulullah usianya 6 tahun. Ya, 6 tahun. Tumakana fi kifalati jadih Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad itu diasuh, diramut oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ila antufiya sampai Abdul Muthalib meninggal. Lah waktu itu usianya Nabi Muhammad 8 tahun. 8 tahun. Nah, kemudian beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya, sampai ya beliau dewasa. Ya. Itu kalau urutannya seperti itu. Sampai beliau diangkat sebagai utusan Allah. Tuh Abu Thalib masih hidup. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau kisahnya Abu Thalib ya menjelang hijrah itu beliau meninggal. Tapi ya sayangnya meninggal dalam keadaan musyrik ya. Sik gondeli agama leluhur itu. Wa wajadaka dan menjumpai sapa Allah kepada engkau Muhammad dolan kesasar, orang yang tersesat. Jadi dolan itu amma anta alaihi minas syariah. Jadi amma anta alaihi minas syariah. Jadi sebelum diangkat jadi rasul, kamu tidak ngerti syariat agama. Ya, fahada maka menunjukkan sapa Allah. Artinya hadaka ilaiha. Kamu diberi syariat agama. Ya kenyataannya seperti itu. Jadi bukankah dulu Allah itu menjumpai kamu itu tersesat. Tersesat itu tidak ngerti syariat agama. Terus Allah menunjukkan. Tapi kondisinya Nabi Muhammad itu umpama dibilang dolan itu ya tidak separah orang-orang itu. Gitu loh. Lah Rasulullah itu walaupun waktu itu belum diangkat jadi rasul, beliau itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur, amanah, ya, akhlaknya baik, ya tidak pernah nyembah berhala, tidak pernah minum khamr, ya tidak pernah zina, ya tidak pernah bunuh orang. Nah, itu keadaannya baik karena memang ya dipersiapkan sebagai utusan Allah.
Tapi kalau sesatnya orang-orang ya parah waktu itu. Mateni wong iya, zina iya, ya kan, riba iya, mendem apa maneh, kan gitu. Beda. Wa wajadaka dan menjumpai siapa Allah kepada kamu Muhammad iku ailan itu melarat, fakir. Ailan bermakna fakiron. Ya, ailan bermakna fakiron. Fauna maka memberi kekayaan siapa Allah pada kamu. Ya. Lah bukankah Allah dulu menjumpai kamu itu dalam keadaan fakir? Ya melarat tenan wong ngancane angon wedhus, ya kan? Angon wedhus diopahi pira ngono kan. Kemudian oleh Allah diberi kekayaan. Ya. Artinya agnaka bima qonna'aka bihi minal ghanimah wa ghairiha. Jadi Allah memberikan kekayaan padamu yang mana kekayaan itu bisa membuat kamu tenang. Ya, bisa membuat kamu tenang. Entah itu dari ghanimah atau dari yang lain. Dari yang lain. Termasuk ya bisa menikah dengan Khadijah itu juga bentuk diberi kekayaan oleh Allah. Kan? Itu kan hitungane karyawan ngerabi juragani. Ya kan? Hitungannya kan ngoten. Seorang karyawan yang bisa menikah dengan majikannya, Khadijah. Ya, sedikit banyak ya mengangkat derajat beliau. Jadi fa'agnaka termasuk bimali Khadijah, dengan hartanya Khadijah. Nah ini di tafsir Jalalain dijelaskan wafil hadis laisal gina an kasrotil arad walakinnal ginan nafas. Jadi laisal gina min kasrotil arad. Jadi definisi kaya itu bukan kok hartanya banyak, itu tidak. Jadi definisi kaya itu bukan karena hartanya banyak, itu tidak. Walakinnal ginan nafas. Definisi kaya yang sesungguhnya itu adalah kayanya hati. Ya, kayanya hati. Nah, kalau dipikir-pikir itu ya orang itu yes, punya rumah, bisa berteduh, ya kan? Tidak kehujanan, tidak kepanasan, terus pakaiannya ya bisa menutup aurat, makan bisa kenyang, gitu. Itu kalau dipikir-pikir ya seolah-olah dunia itu milik dia. Pikirannya ya wis ayem, turu ya angker. Kan gitu, nek dipikir-pikir loh ya. Ya kan? Justru yang hartanya banyak itu bisa jadi malah nggak bisa tidur. Ya. Mau tidur itu harus nyewa satpam, harus punya anjing penjaga. Ya kan? Rumahnya harus pagernya itu tinggi. Ternyata kadang kalau dadi wong sugih ya ora nyenyak. Uripe itu tidak nyaman hidupnya. Ya kan? Kadang orang-orang miskin itu malah tenang ya. Omah ini isine jeding tok. Dikunci utawa ora ya ora apa-apa. Penting mangan wareg, pakaiane nutup aurat, ngantuk turu sek ngono wis. Ora mikir rumah dikunci ta apa, ndak wis. Nah itu kalau dipikir-pikir ya itu orang kaya. Orang kaya. Maling ngarepe mlebu arep nyolong apa ngisine ya meng jeding karo apa ngono. Karo kompor paling. Ya kan? Nah, kalau orang kaya mau tidur itu harus ada penjaganya, satpamnya, masih pelihara anjing, nanti ada CCTV-nya, terus pagernya harus tinggi,
kan? Ternyata ada ketakutan, ada ketakutan. Ora wani los-losan kaya wong melarat itu ora wani. Enggak berani dia. Ya kan? Ya takut dirampok, takut dicuri, takut di apa gitu kan. Tuh. Itu tadi. Jadi definisi kaya itu bukan dari banyaknya harta, tapi ketenangan jiwanya itu. Ya, ketenangan jiwanya. Mangan wareg, tulu angkler, wis esuk melek golek meneh ngono. Entek golek meneh wis. Ayem. Lah kok enggak ayem ya salah dhewe kan gitu kan. Salah dhewe. Fa amal yatima maka adapun anak yatim. Fala takhar maka jangan merendahkan kamu. Takhar itu merendahkan atau mendolimi kamu. Jadi fala takhar itu di tafsir Tanwir Al-Mikbas dimakna fala tatlimhu wala takiroh. Jadi kamu jangan mendolimi anak yatim dan juga jangan merendahkan anak yatim. Nah, kalau di tafsir Jalalain dijelaskan bi'akhdi malihi au ghairi dzalik. Kamu merampas hartanya atau mbok ketaki sirahe ngono ya aja, kan. Jadi bi'akhdi malih au ghairi dzalik. Ya ngerti ya, kamu dulu itu ya anak yatim. Ya kan? Nah, sekarang kalau ketemu anak yatim ya jangan kamu dolimi. Jangan kamu diktatori, ya kan? Kamu ambil hartanya mumpung masih kecil, jangan. Kalau anak yatimnya miskin, kamu pelokoto, kamu suruh jadi pengemis misalnya, ya jangan seperti itu. Ya. Wa amma sa'ila dan adapun orang yang minta. Adapun orang yang minta, fala tanhar maka jangan membentak kamu. Ya. Tasjuruhu lifakrih. Jadi kamu bentak-bentak karena kemiskinannya itu. Ya. Ya seperti itu. Peh dheweke melarat terus mbok bentak-bentak. Dan ini sering terjadi. Misalkan ada anak kecil karena sembrono atau ceroboh memecahkan gelas misalnya. Ya, memecahkan gelas atau memecahkan piring. Kalau si anak kecil itu anaknya orang miskin, orang itu cenderung berani bentak-bentak, nyeneni. Tapi kalau dia itu anaknya orang kaya, itu orang itu tidak berani, marah itu tidak berani. Ya kan? Wis gak popo Dik, kok anu maneh ya wis. Gitu. Nah, coba kalau yang bikin kesalahan itu anaknya orang miskin atau ya memang orang miskin. Wis dikuyo-kuyo. Apalagi orang miskinnya minta bantuan, minta tolong, orang ditulungi malah disentaki. Dan ya seperti itu. Nah, kalau yang sakit orang miskin misalnya, yang nyambangi itu sopo, belum nyambangi kan gitu. Tapi kalau orang kaya yang sakit, sak kampung nyambangi kabeh. Nah itu termasuk dalam kategori wa ammasa ila fala tanhar. Jadi kalau ada orang minta-minta, ya jangan kamu bentak. Jadi tasjuruhu li fakrih, kamu bentak karena kefakirannya. Kalau fala tarudduhu khaiban wala tasjuruh. Kalau di Tanwirul Mikdas seperti itu. Jadi jangan kamu biarkan orang yang minta itu, yang minta tolong itu pergi dari kamu tanpa mendapatkan apa-apa. Ya. Apalagi sampai kamu bentak.
Ya, nek enek wong utang dhuwit misale 200.000 kok awake dhewe ra duwe ya wis kekno 10.000 ta piye ben nggo tuku sarapan ngono. Misalnya. Jadi kalau bisa orang yang minta tolong, minta sesuatu ke kita jangan sampai pulang dalam keadaan kecewa. Ya, walaupun sebenarnya kita juga tidak bisa membantu sepenuhnya. Kita tidak bisa membantu sepenuhnya. Ya setidaknya ya dihibur, ya, ya dikuatkan hatinya. Misalnya ora iso ngekeki apa-apa ya dituturi sing apik ben ora putus asa. Terus bunuh diri misalnya, jangan seperti itu. Jadi kalau ada orang minta tolong ya jangan dibuat kecewa, jangan dibuat kecewa. Wa amma binikmati rabbik, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu Muhammad, ya, fahadis maka berceritalah kamu. Nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu ya kenabian itu. Jadi wa amma binikmati rabbika di sini alaika bin nubuwah wa ghairiha. Jadi kamu dijadikan nabi, dijadikan rasul, mendapat wahyu. Itu nikmat luar biasa. Ini bukan dalam rangka menghina loh ya. Wong atase anak yatim, yo melarat, kan gitu kan? Yo melarat, yo orang ngerti agama, terus kok moro-moro dadi nabi itu kan anugerah yang begitu luar biasa. Kan? Fahadis maka berceritalah kamu. Artinya ya silahkan kamu proklamirkan dirimu sebagai utusan Allah, sebagai bentuk syukurmu kepada Allah. Lah dari itu nanti akan banyak orang yang mendapat kebaikan. Ya, tapi yang dengki pasti ada. Yang iri dengki pasti ada. Tuh. Yang nyatanya ya iri dengki sama Nabi Muhammad itu yang ya banyak. Terutama orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani, dengkinya luar biasa. Wong sing ket biyen maca kitab Taurat Injil ki aku, lah kok sing dadi nabi kok dheke. Ngono kuwi. Arek angon ngono, sing dadi nabi arek angon. Ora patek maca, ora patek iso nulis. Akhirnya muncul kedengkian. Tapi ya itu resiko. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka kamu supaya bercerita. Wis critakno ae. Aku didadekne utusan karo Gusti Allah. Dituruni Al-Qur'an, ditekani malaikat Jibril, dituduhke dalani swarga, neraka. Dan itu nanti ya ada konsekuensinya kan gitu. Sing percaya ya percaya ngono ae, dituturi ya gampang, sing banggel ya akeh. Banggel ya. Gimana lanjut? Cukup dulu.